Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok Advanced Electropneumatic Module yang beranggotakan yang pertama yaitu saya Angga Nurbalim, kemudian saya Mas Mahatul Mabuka, dan saya Rahmat Hidayat, dan saya Yoga Armendo. Nah, di sini kami akan menjelaskan tugas akhir yang kami buat dengan judul utama yaitu Rancang Bangun Advanced Electropneumatic Module, dan kemudian untuk judul untuk kelompok kami sendiri yaitu Rancang Bangun Advanced Electropneumatic Module untuk sorting produk logam dan non logam dengan referensi ketinggian berbasis PLC dan standar. Tujuan dari tugas akhir yang kami buat yaitu untuk menunjang mata kuliah mekatronika khususnya bab pneumatik untuk kedepannya. Nah, kemudian alat trailer tersebut menggunakan beberapa komponen, yaitu terdiri dari komponen elektrikal dan komponen penunjang pneumatik. Untuk komponen elektrikal sendiri terdiri dari MCB, PLC, relay, dan power supply. Nah, untuk elektropneumatiknya terdiri dari sensor fiber optik, sensor proximity induktif, sensor proximity kapasitif, sensor motor elektrik, valve 5/2 double solenoid, silinder double acting, motor DC, dan air service unit, dan juga kompresor sebagai penyuplai angin. Nah, tak lupa juga menggunakan kabel banana, menggunakan T dan juga selang. Nah, untuk judul kita yaitu Rancang Bangun Advanced Electropneumatic Modul untuk sorting produk logam dan non logam dengan referensi ketinggian yang berbasis PLC dan SCADA. Nah, untuk komponen yang kita gunakan untuk judul kita, yang pertama ada MCB, ada PLC Omron J2M, CPU 11, dan juga ada 5 relay dan juga 2 power supply 4,5 ampere. Lalu kita juga menggunakan satu buah sensor fiber optik, satu buah sensor proximity induktif, satu buah sensor proximity kapasitif, dan juga menggunakan 3 buah sensor foto elektrik. Nah, itu kita juga menggunakan 3 buah motor DC, 4 buah valve 5/2 double solenoid, dan juga silinder 4 buah silinder double acting. Lalu kita juga menggunakan air service unit, 1 buah kompresor, dan menggunakan kabel jumper atau kabel banana berwarna merah dan hitam, dan juga selang dan T. Baik, untuk selanjutnya mari kita melakukan simulasi pada panel Advanced Electropneumatic Module ini. Nah, untuk judul kami yaitu untuk alat sorting logam dan logam dengan referensi ketinggian. Nah, untuk alat-alat yang kita butuhkan, yang pertama itu kita membutuhkan sebuah push button on dan juga sebuah push button off sebagai tombol memulai maupun memberhentikan sistem. Lalu kita mempunyai tombol emergency sebagai ketika nanti ada abnormality biar sistem langsung bisa dihentikan. Lalu kita juga membutuhkan sebuah lampu hijau dan sebuah lampu kuning. Untuk yang hijau berfungsi sebagai ketika sistem running, lalu kuning sebagai sistem standby. Lalu sebuah buzzer untuk menandakan ketika nanti adanya permasalahan atau alarm. Untuk yang selanjutnya, untuk sensor-sensor yang kita butuhkan, yang pertama kita membutuhkan 3 sensor fotoelektrik. Nah, ini fotoelektrik yang pertama nanti ini akan difungsikan sebagai pendeteksi barang reject atau barang yang rusak atau tidak sesuai dengan standar. Lalu untuk sensor yang kedua itu sebagai pendeteksi ketika box pengemasan ada di bagian barang logam.
Lalu yang ketiga yaitu untuk mendeteksi box pengemasan di bagian barang yang non logam. Selanjutnya sensor yang kita butuhkan juga yaitu sensor fiber optik. Nah, fiber optik ini berfungsi sebagai sensor ketinggian. Jadi nanti yang mendeteksi apakah ketinggiannya sudah memenuhi syarat ataukah tidak. Lalu selanjutnya kita membutuhkan dua sensor proximity induktif yang berfungsi sebagai pendeteksi barang logam. Selanjutnya untuk sensor proximity yang terakhir yaitu sensor proximity kapasitif. Nah, sensor proximity kapasitif ini berfungsi sebagai pendeteksi barang non logam. Oke, baik, selanjutnya kita membutuhkan 4 buah solenoid valve pneumatik. Nah, untuk valve yang pertama yaitu berfungsi sebagai valve pendorong barang logam. Lalu yang kedua itu sebagai valve pendorong barang non logam. Selanjutnya untuk yang valve ketiga yaitu untuk pendorong cap barang logam. Selanjutnya yang terakhir yaitu sebagai pendorong cap barang non logam. Baik, untuk selanjutnya juga kita membutuhkan 3 buah motor DC sebagai simulasi motor conveyor. Untuk yang motor pertama itu berfungsi sebagai conveyor utama atau conveyor yang membawa barang ataupun produk. Untuk yang motor kedua yaitu untuk conveyor pembawa box pengemasan untuk barang non logam. Mohon maaf, untuk bahan logam. Untuk yang motor yang ketiga itu sebagai motor conveyor pembawa box untuk barang non logam. Yang terakhir yang selanjutnya kita membutuhkan 4 buah silinder. Kita memakai silinder double acting sebagai pendorong maupun pengecap. Untuk silinder yang pertama ini difungsikan untuk sebagai pendorong bahan ataupun barang logam. Untuk silinder yang kedua difungsikan untuk pendorong bahan non logam. Silinder yang ketiga difungsikan untuk sebagai pengecap box pengemasan barang non logam. Oke, maaf, logam. Untuk yang selanjutnya yang terakhir ini difungsikan untuk barang non logam seperti itu, sebagai pengecapan box barang non logam. Dan yang terakhir kita membutuhkan air service unit. Nah, untuk air service unit ini difungsikan untuk mengatur udara bertekanan yang nantinya akan dialirkan ke seluruh sistem pneumatik. Dan tak lupa yang paling terakhir yaitu kita membutuhkan 1 buah kompresor untuk memberikan sumber udara yang nantinya dialirkan ke sistem pneumatik. Oke, langsung saja kita praktekkan. Langsung kita start saja. Nah, jadi untuk proses yang pertama motor 2 dan motor 3 akan membawa box pengemasan. Ketika box pengemasan sudah sampai, kita simulasikan dengan memberikan sensing ke sensor. Nah, maka motor kedua dan motor ketiga akan berhenti ataupun konveyor 2 dan konveyor 3 akan berhenti. Setelah itu dilanjutkan untuk yang motor utama atau konveyor utama akan berjalan dan akan mengalirkan barang menuju proses sorting. Nah, lalu barang akan melewati beberapa sensor, yaitu pertama sensor fotoelektrik, sensor fiber optik, yang kedua sensor proximity induktif, yang ketiga sensor kapasitif. Apabila sensor fiber optik mendeteksi barang, berarti barang tersebut sesuai dengan standar.
Jika tidak, berarti barang tersebut belum memenuhi standar. Nah, ketika barang itu melewati fiber optik, mari kita coba. Nah, melewati fiber optik, lalu akan melewati dua sensor. Proses pertama, sensor induktif. Nah, ini akan mengaktifkan piston. Nah, piston mendorong akan bergerak. Selanjutnya, jika nantinya ada barang non logam, pertama dia akan melewati fiber optik dulu. Setelah itu dia akan bergerak di jangan juga, karena ini terbuat dari bahan non logam, makanya tidak terdeteksi di sensor induktif. Tetapi dia akan terdeteksi di sensor kapasitif. Nah, akan seperti ini. Dan coba lagi, coba kita ulangi lagi. Yang menunjukkan bahwa proses pengisian kemasan sudah selesai dan dicap oleh sistem yang ketiga ini. Akan dicap kalau memang sudah selesai untuk barang yang non logam. Nah, akan dicap. Dan yang terakhir, apa sesuai dengan yang ditentukan, maka dia akan mendorong piston kap. Nah, seperti ini. Untuk berikutnya seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu ketika nantinya barang tidak terdeteksi oleh sensor optik ini atau sensor fiber optik, maka meskipun barang ini akan melewati sensor kedua ini, akan para piston mendorong tidak akan bergerak, tidak akan berefek apapun. Seperti itu. Nah, maka ketika berjalan terus, barang-barang tersebut akan melewati fotoelektrik ini. Dan sensor fotoelektrik ini berfungsi untuk menghitung barang yang tidak sesuai dengan standar. Mari kita coba. Nah, ketika barang yang tidak sesuai dengan standar itu melampaui jumlah yang ditentukan, maka sistem akan berhenti, conveyor akan berhenti, dan alarm akan menyala. Dan lampu merah akan menyala yang menandakan bahwa ada ketidaknormalan dalam proses produksi ataupun di dalam sistem. Nah, kita memulainya lagi setelah barang-barang sudah diseleksi lagi, maka cukup dengan mencet tombol warna hijau. Nah, proses akan berjalan kembali. Baik, untuk tampilan schedule-nya bisa dilihat.
Baik, sekian pemaparan tugas akhir dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.